Pemirsa Satgas Penanganan COVID-19 menerbitkan aturan pintu masuk dan karantina bagi WNI dari luar negeri. Aturan ini termuat dalam Surat Keputusan Nomor 14 Tahun 2021 tentang pintu masuk, tempat karantina dan kewajiban PCR bagi WNI pelaku perjalanan internasional. Dalam SK yang diterbitkan pada 13 Oktober 2021, WNI pelaku perjalanan internasional wajib menjalani karantina dengan jangka waktu 5 hari dari negara asal dengan eskalasi kasus positifnya rendah. Sementara dari negara asal dengan eskalasi kasus positifnya tinggi, WNI diwajibkan karantina dengan jangka waktu 14 hari. Tempat karantina terpusat bagi WNI pelaku perjalanan internasional diperuntukkan bagi pekerja migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa yang kembali ke Indonesia dan juga pegawai pemerintah yang kembali setelah perjalanan dinas ke luar negeri. Keputusan ini berlaku hingga akhir tahun. Ya pemirsa, terkait seperti apa mekanisme karantina penumpang kedatangan dari luar negeri, kami telah terhubung dengan jurnalis Yasmin Atania di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Yasmin, bagaimana sebenarnya mekanisme pendataan untuk karantina warga yang memang berpulang dari luar negeri? Ya, selamat sore Irma dan juga pemirsa. Sebelumnya dapat kami informasikan bahwa saat ini saya tepat berada di pintu keluar kedatangan baik warga negara asing maupun warga negara Indonesia dari luar negeri, tepatnya di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk saat ini situasinya terpantau cukup ramai. Dari tadi sudah banyak baik WNA maupun WNI yang keluar dan akan langsung menjalani karantina menggunakan kendaraan yang telah dipersiapkan oleh petugas bandara. Untuk WNI yang merupakan pelajar ataupun pekerja migran dan juga pekerja yang berada di pemerintahan ini akan melakukan karantina di Wisma Pademangan, Jakarta Utara. Sedangkan untuk warga umum atau masyarakat umum akan melaksanakan karantina di tempat yang sudah ditentukan, yakni hotel yang tentunya sudah sesuai dengan persetujuan atau rekomendasi dari Satgas COVID-19. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari Satgas COVID-19 yang berada di lingkungan bandara, memang terdapat sejumlah checkpoint ketika warga negara asing maupun WNI ini turun dari penerbangan luar negeri, di mana mereka akan didata terlebih dahulu terkait surat kesehatan, kemudian hasil PCR dan juga lain sebagainya sebagai syarat masuk ke Indonesia. Dan berdasarkan informasi yang kami terima pula, untuk WNI yang melaksanakan karantina di Wisma Pademangan yang terdiri dari pelajar maupun pekerja migran dan juga pegawai pemerintahan, ini akan melaksanakan tes PCR di lokasi karantina, tepatnya di Wisma Pademangan. Sedangkan untuk WNI atau masyarakat umum akan melaksanakan tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta ini dan hasilnya akan keluar dalam waktu 2 jam. Kemudian barulah WNI tersebut akan menuju ke lokasi karantina. Berdasarkan surat keputusan Satgas COVID-19 nomor 14 tahun 2021 tentang pintu masuk atau entry point, kemudian tempat karantina dan juga kewajiban PCR bagi seluruh WNI yang hendak masuk Indonesia setelah melakukan perjalanan internasional. Untuk saat ini waktu untuk karantina yakni adalah 5 kali 24 jam, artinya adalah 5 hari lamanya. Dan nantinya di hari keempat para WNI ini akan kembali melaksanakan PCR guna memastikan bahwa benar-benar bebas negatif COVID-19, dan kemudian di hari kelima barulah diperbolehkan untuk pulang atau melanjutkan perjalanannya masing-masing. Irma. Baik, terima kasih Yasmin Atania yang melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Kasus konfirmasi positif COVID-19 pada POR 20 Papua akibat interaksi di kamar antara para peserta dan saat makan bersama. Ditemukan 83 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 dari hampir 10.000 peserta. Terdapat 83 kasus konfirmasi positif COVID-19 selama masa perhelatan PON ke-20 Papua, dan hal ini dikatakan Wiku Adhisa Smito selaku koordinator tim pakar dan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19. Kasus konfirmasi positif COVID-19 tersebut akibat interaksi di kamar antara para peserta dan juga saat makan bersama. Tak hanya itu, adanya atlet yang masih menjadi penonton dan juga melakukan selebrasi tanpa menaati protokol kesehatan. Resiko penularan COVID-19 selama perhelatan PON memang diakui semua pihak. Ditemukan 83 kasus terkonfirmasi positif COVID-19
dari hampir 10.000 peserta yang mengikuti acara PON 20. Untuk mencegah peningkatan penularan sebagai bentuk kehati-hatian, setiap kontingen walaupun sudah melakukan tes sebelum perjalanan tetap wajib melakukan tes ulang 2 kali saat tiba di daerah asal. Ya, meski ada sejumlah atlet yang ofisial terpapar COVID-19, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan penerapan protokol kesehatan saat penyelenggaraan PON 20 Papua 2021 cukup terkendali. Dalam diskusi daring bertajuk Evaluasi PON Papua di Media Center Jakarta, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengatakan wajar jika ada kekhawatiran bisa menjadi klaster yang besar pada PON 20 Papua lantaran sekitar 20.000 orang diperkirakan hadir. Sejumlah atlet dan ofisial pun kemudian diketahui terpapar COVID-19. Meski begitu, Menpora menyatakan penerapan protokol kesehatan saat penyelenggaraan PON 20 Papua 2021 cukup terkendali. Pemulihan atlet dan ofisial PON 20 Papua yang terpapar COVID-19 pun diakui terbilang cepat, apalagi tunjang dengan kebugaran fisik dari mereka. Para atlet rata-rata mengalami kondisi tanpa gejala dan cycle threshold value-nya tinggi, sehingga tidak mengkhawatirkan penularkan kepada orang lain. Baik, kita akan lanjut berbincang dengan Pak Diki Budiman selaku epidemiolog Griffith University yang telah tersambung via Zoom call. Pak Diki, kita lanjut perbincangan. Kalau kali ini kita membahas mengenai PON Papua ke-20 ya. Sudah berakhir hari ini dan ada 83 yang terlibat dalam PON tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Namun tadi ya, Menteri Olahraga menyampaikan hal itu wajar, tapi prokesnya dikatakan terkendali. Menurut Pak Diki gimana? Ya, memang kalau melihat dari proporsi relatif kecil ya, artinya klaim terkendali bisa diterima lah. Namun saya sedikit meluruskan misalnya bahwa atlet cepat pulih ya, karena ini yang berbahaya. Ini berbahaya karena apa? Karena ada studi dilakukan pada apa? Pada marinir muda, ya, ini tentara marinir Amerika, muda kan usianya 20-an. Ya tentu, kalaupun ini katakanlah ya mungkin sedikit di atas atlet-atlet ini kan, secara stamina dan ini, tapi ternyata itu dampak dari yang disebut dengan long COVID, yang disebut dengan ada dampak pada organ vital, itu ada gitu. Nah ini yang harus disadari. Jadi bukan berarti bahwa atlet pun aman ya, tidak seperti itu. Karena namanya long COVID, walaupun pulih sendiri, sepertiga itu akan jadi long COVID. Dan 70% dari sepertiga itu akan mengalami masalah di setidaknya 4 organ vital. Jantung, paru, ginjal, dan hati. Nah ini yang harus disadari. Dan masalahnya, pertanyaan berikutnya, diperiksa nggak dengan detail sampai CT scan? Kan tidak gitu, atau saya nggak tahu, tapi yang jelas yang marinir itu diperiksa sampai CT scan-nya dan itu ketemu gitu. Nah itulah sebabnya prinsip mencegah itu jauh lebih baik, bahwa betul itu proporsinya kecil ya, namun kita harus waspadai, terutama nanti ya, kalau bicara dampak event itu sebetulnya nanti 2 minggu setelah event itu, atau ya sampai 4 minggu ya, 2-4 minggu setelah event itu selesai. Karena apa? Karena yang akan kita lihat adalah dampak pada komunitas yang ada di Papua. Nah ini yang harus juga dimitigasi. Jadi jangan juga ditunggu saja, tapi harus dimitigasi dengan cara apa? Nah klaster yang ada di di bubble yang ada di, kan ada 4 bubble nih di dalam PON ini. Nah itu harus tuntas sampai memastikan kita melacak pada kontak yang ada di komunitas. Karena kalau itu tidak dilakukan, ya kita tahu fasilitas kesehatan, infrastruktur kesehatan di Papua kan terbatas. Kalau ini sampai di masyarakat, nah ini yang akan sangat merugikan dan berbahaya karena kondisinya jauh lebih lemah daripada di Jawa dan Bali. Nah ini yang masih belum terjawab tuntas, Mbak Ima ya, masalah dampak dari event ini, bahwa selama penyelenggaraannya memang kita tahu dan kita lihat relatif ya memang cukup berhasil,
Namun kita masih harus tunggu. Ya. Evaluasi ini belum selesai, bahkan paling tidak sampai 4 minggu pasca event ini selesai. Iya, tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemerintah setelah event besar seperti ini apa, Pak Diki? Pertama adalah bahwa pastikan ya bahwa proteksi untuk komunitas setempat di mana 4 bubble itu dilakukan dengan cara ditingkatkan dengan cara apa ya, vaksinasinya kejar jangan sampai kurang dari 85%. Kejar dalam waktu, kan ini kita sambil menunggu 2-4 minggu tuh kejar vaksinasi, satu itu. Kedua juga lakukan deteksi ya, lakukan 3T yang memadai, setidaknya lakukan penjangkauan. Karena bicara Papua ya, karena saya juga pernah tugas di sana, Papua itu daerah antar desanya kan jauh, dan ini yang kalau bicara orang sakit di daerah situ ya banyak di rumah. Kalau sudah parah ya sebagian ke rumah sakit, kalaupun tidak sebagian di rumah-rumah. Nah, lakukan program penjangkauan untuk memastikan bahwa ada tidak yang sempat ikut nonton belum divaksinasi, lakukan vaksinasi, atau kok ada gejala-gejala. Nah, ini yang harus dideteksi, harus ada penjangkauan ke rumah-rumah sehingga setidaknya segera dilakukan upaya pemberian obat kalau dia dalam risiko tinggi, ataupun melakukan isolasi karantina. Nah, ini aja yang harus dilakukan sambil kita terus pantau dalam 2-4 minggu ke depan. Iya, Pak Diki, ini kan atlet-atlet sudah akan kembali begitu. Hari ini penutupan PON 20 Papua akan kembali. Artinya butuh kesiapan dari pemerintah daerah untuk menerima atlet ataupun mungkin warganya yang ikut terlibat dalam PON 20 Papua, di mana memang PON 20 Papua ini bisa dikatakan ada klaster begitu. Seperti apa kesiapan yang harus dilakukan pemerintah daerah? Ya, atlet yang pulang ini diingat harus dalam masa karantina. Ya. Setidaknya kalau mau pendek ya 3 hari. Kalau mau pendek, tapi kalau bisa ya 5 harian. 5 harian. Karena apa? Karena sebelum dia kembali ke masyarakat atau ke keluarganya. Karena dia harus dites lagi. Bukan hanya dites saja, tapi dia juga harus 2 kali setidaknya. Ketika dia di hari dia kedatangan, misalnya dengan rapid test antigen, mesti PCR sebetulnya. Dan nanti pada hari ke-5 dan 6 sebetulnya. Nah, ini yang akan mengurangi potensi adanya sebaran atau dia membawa oleh-oleh dan dalam tanda kutip virus ini ke daerah masing-masing. Nah, mau tidak mau ini harus dilakukan ya, dan tentu dipilihlah tempat yang nyaman karena ini kan juga tadi capainya. Jadi lakukan upaya ini dalam rangka melindungi masyarakat, dan upaya untuk ini yang paling bahayanya karena misalnya Jawa Barat nih luar umum. Nah, ya ada event selebrasi. Nah, ini yang harus dibatasi ya, kontak dengan masyarakat. Dan harus diingat juga bahwa ini bukan hanya masalah atlet, kan ada ofisial, ada juga pejabat kan yang ikut. Nah, ini nggak bisa, pejabat nggak usah karantina. Ini yang seringkali di kita ini ada aturan yang ya diskriminatif atau membedakan. Nah, ini berbahaya ya, karena bagaimanapun virus ini nggak melihat jabatan, nggak melihat apapun. Jadi siapapun ya harus mengalami masa karantina yang sama. Bahwa itu dilakukan di rumahnya ya nggak masalah, tapi dia harus melakukan karantina. Dan ini harus betul-betul disiplin. Baik, artinya pemerintah daerah memang harus menyiapkan juga karantina untuk para atlet ataupun warga yang terlibat PON ke-20 Papua. Terima kasih Pak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University, sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Diki. Malam, baik. Baik pemirsa, kami akan kembali, tetaplah bersama kami.